Ini dia kompilasi fokus KDM pekan ke-1. Nomor 1. Momen saat Kang Deddy Mulyadi menanyakan kronologi terjadinya kecelakaan yang menimpa seorang bapak pengemudi ojek online. Awalnya gimana Bapak kecelakaan? Lagi nganter makanan Pak, GoFood. GoFood? Iya. Dari? Udah mau dari apa? Tanpak Dari? mau ke Suzuki motor Suzuki. Tambun. Oke, Bapak naik motor, kemudian Iya. Bapak ketabrak Mau dari belok belakang dulu, depan. mau belok. Udah Aha. tinggal dikit lagi udah sampai deh. Terus tiba-tiba Mobilnya nyelonong aja Pak. Truk? Iya, udah itu banyak tuh. Kontainer? Saya paling belakang. kontainer apa mobil apa? Truk gede, Oh, truk gede. muatan besi. Toronton. Muatan besi truk Oke, gede. Bapak ketabrak. Tabrak. Sebagai seorang pemimpin, Kang Deddy telah menjamin semua pembiayaan rumah sakit bapak tersebut melalui program BPJS yang beliau buat, termasuk memberikan dana santunan kepada korban setiap bulannya. Yang bayarnya siapa itu? Yang bayar ini siapa Pak Deddy kali? Enggak, saya nggak mungkin bayar. Bohong itu. Masa saya bayar BPJS Ketenagakerjaan 20 miliar semua? Aset saya aja nggak segitu. Tidak ada program. Bayarnya melalui anggaran belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Gitu dibayarin tuh ke BPJS. Sekarang BPJS-nya jadi rugi. Terus kemudian tiap bulan sekarang dapat santunan 1 juta. Tak hanya itu, beliau juga memberikan dana bantuan kepada istri korban sebagai dana tambahan untuk modal usaha. Sekarang mungkin ibu tinggal warung. Iya. Warung. Kapan warungnya buka? Insya Allah ntar lihat di polisi. Warungnya saya kasih 10 juta nanti. Karena hebat banget. Ini hadiah. Nomor 2. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya. Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar menyatakan akan menanggung seluruh biaya perawatan korban kekerasan yang dilakukan oleh pelaku Taufik. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan. Pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai sembuh. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah. Dan kami menyiapkannya. Tak hanya itu, beliau juga mengatakan bahwa seluruh kebutuhan hidup keluarga korban juga akan ditanggung oleh Pemprov Jawa Barat agar keluarga korban bisa menjaga dan mendampingi proses perawatan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya berkunjung sampai hari ini, kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupannya. 2 hal itu sudah, sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan-kebutuhan keseharian. Nomor 3. Momen saat Kang Deddy Mulyadi bertemu seorang sopir angkot bersama istrinya. Kang Deddy ikut naik di dalam angkot tersebut. Dan ini yang dilakukan Kang Deddy. Bang ya. Jurusan mana ya? Angkutan. Hah? Antaman di Ciroyom. Antaman di Ciroyom. Jalan. Saya menang duit supir angkotnya bising supir angkot yang menang duit saya mah karunya. Ganti usaha tong supir angkot atuh. Ya. Setoran angkot seberapa? 80. 80. Ya, setoran angkot. Majikan setoran seharian seberapa? Ya kenging naut. 100 majikan. Lah, dari 100 setoran kok iya. Ya, jadi SIM 800. Haji. Atur nuhun Haji. Alhamdulillah. Atur nuhun. Nuhun kumaha? Atur nuhun ya Haji. SIM. Alhamdulillah. Nah, sakola naon? Ayeuna mau ka SMP Pak Haji. Ka SMP ka SMA na. Hah? Ka SMP. Jangan beli buku. Lah sepatu. Haji nuhun pisan Pak Haji. Heeh. Beres kan? Nomor 4. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mulai soroti maraknya peredaran rokok ilegal. Dirinya menghimbau kepada seluruh penjual, baik itu warung maupun distributor, untuk menghentikan lajur penjualan rokok ilegal. Para distributor atau siapapun tidak mengedarkan rokok ilegal. Karena kalau barangnya tidak ada di warung, barangnya tidak ada di distributor, barangnya tidak ada di pengecer, tidak akan ada yang merokok ilegal. Kita akan buat aplikasi laporan Pak, yang online langsung ke warga, dan nanti akan kita kasih hadiah siapa yang melaporkan adanya peredaran rokok ilegal. Nanti di sistem saya akan saya buat. Dan ini akan menunjang, kenapa? Karena cukai rokok ini besar, kemudian yang paling utama cukai rokok ini kan berfokus pada penyelesaian problem kesehatan warga. Dan merokok ini juga menimbulkan problem bagi keluarganya, uangnya diambil untuk bapaknya merokok, menimbulkan problem bagi pendidikan anaknya, uang jatah sekolahnya diambil untuk merokok, dan ini adalah tradisi. Jadi sigana lamun teu udud teu lieur gitu. Nomor 5. Dalam sebuah video, Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa dirinya sangat geram terhadap pelaku penganiayaan kepada seorang perempuan di Jawa Barat. Dalam video itu, beliau mengutuk tindakan penganiayaan tersebut. Saya menyampaikan
ada peristiwa yang biadab terjadi di Jawa Barat. Seorang perempuan yang dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua matanya hingga tidak melihat lagi, dan bibirnya mungkin digunting sampai saya tidak tega melihatnya. Seluruh tubuhnya melepuh dan rusak. Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan. Tak hanya itu, Kang Dedi juga mengatakan akan memberikan uang sebesar 250 juta kepada siapa saja yang bisa menemukan keberadaan pelaku. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah. Nomor 6. Saat sedang dalam perjalanan menuju kota Bandung, Kang Dedi Mulyadi berhenti karena melihat seorang pedagang dengan berjalan dengan kaki yang terpincang-pincang. Dagang naon? Sini. Tahu? Oh, udah Bapak naik mobil aja. Udah, mau jualan. Iya, mau beli di mobil sambil ngobrol. Nuhun. Oh. Saya lagi. Siapa? Setelah mengajak masuk pedagang tersebut ke dalam mobil dan mengobrol beberapa saat, seperti biasa Kang Dedi langsung memberikan sejumlah uang kepada pedagang tersebut. Teu duit nu ageng. Tah, ieu nu ageng saeutik. Beri caur teuing Bapak. Nah, Ya Bapak kan abdi. heeh. Menolong nuhun Bapak. Heeh. Bapak beneran ya teh Bapak. Oh, bener maunya palsu. Menolong. Nuhun ya. Tambahan, yo. Bapak ditambahan. Oh. Nambahan ka jelema nu rajin usaha. Bidang usaha Bapak nanti pasien artis nuhun Bapak. Bapak nuhun, alhamdulillah ya Allah. Heeh, sing sehat. Tadi salam heula. Sehat berkah. Bapak Nuhun. bikin sehat, keluarga anak-anaknya jadi anak. Amin. Nomor 7. Jangan menghalang-halangi anak Jawa Barat untuk sekolah. Itu kan aneh. Saya bicara kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya mengorbankan apapun untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Adu argumentasi terjadi cukup panas antara Kang Dedi Mulyadi dengan Ketua BMPS. Ketua BMPS bersikeras inginkan siswa lebih banyak yang sekolah di sekolahan milik swasta. Sekolah-sekolah swasta yang kami bangun itu adanya di pelosok-pelosok, Pak. Sekolah swasta memang kami masih punya bangku kosong 150.000 kami punya bangku kosong. Kenapa ini tidak dimanfaatkan 150.000 bangku kosong ini? Gitu loh ya. Dan kami kan sebagai pelaku di lapangan ini kan sekolah-sekolah swasta ini berdampak langsung. Maksud kami kalau memang mau ada UAD baru, bangun dulu gedungnya, pendaftaran baru ada. Ini nggak jelas, gedungnya belum ada, tapi pendaftaran sudah dilakukan. Ini kan membunuh sekolah swasta itu dari semua sudut ini ya. Dan beginilah tanggapan dari Kang Dedi Mulyadi. Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya. Karena saya gubernur, Pak. Tugas saya adalah rakyat saya untuk sekolah. Sehingga pada saat ini, kami membicarakannya cuma satu. Bagaimana cara anak-anak Jawa Barat sekolah. Andai kata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Jangan menghalang-halangi anak Jawa Barat untuk sekolah. Ini kan aneh. Anak Jawa Barat mau sekolah, disiapin kelasnya 45, diprotes nggak boleh. Harus ke sekolah saya. Gimana sih? Sekolah swasta hari ini yang pengelolaannya baik, tidak kekurangan siswa. Biayanya mahal 5 juta orang sekolah. Kami tidak menghalang-halangi masuk sekolah swasta yang 5 juta, 10 juta, tidak. Yang kami tolong, yang kami jaga adalah anak orang miskin harus sekolah, titik. Saya bicara kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya mengorbankan apapun untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini penting, Pak. Nggak boleh menekan-nekan pemerintah dengan gaya seperti ini.